Ya, di tengah pandemi virus corona, ternyata kebahagiaan masyarakat malah meningkat lebih tinggi dari level sebelum pandemi. Bagaimana bisa? Karena kita tahu seperti apa virus corona memporak-perandakan ekonomi dan juga pastinya membuat banyak masyarakat kesulitan. Dan yang menarik, DKI Jakarta atau ibu kota masuk sebagai salah satu provinsi paling tidak bahagia. Walaupun kita tahu seperti apa kekayaan yang berlimpah di ibu kota. Tampaknya benar, money cannot buy you happiness. Seperti apa? Lebih lengkap kita bahas siang hari ini di Ibu Kota Tidak Bahagia. Ya, Badan Pusat Statistik atau BPS telah merilis hasil survei tentang Indeks Kebahagiaan Masyarakat Indonesia tahun 2021, di mana BPS mengukur tingkat kebahagiaan berdasarkan 19 indikator yang tercakup dalam 3 dimensi kehidupan, meliputi dimensi kepuasan hidup, dimensi perasaan, hingga dimensi makna hidup. Dan kita lihat hasil dari surveinya atau datanya begitu ya, di mana kalau kita lihat di tahun 2017 lalu, Indeks Kebahagiaan ini ada di angka 70,69. Lalu kemudian kita lihat begitu ya data terbaru di tahun 2021, indeks ini naik di 71,49 atau terjadi kenaikan di 0,8% begitu ya. Lalu kemudian kita breakdown juga, kita rincikan begitu ya. Tadi sudah saya sebut ada 3 dimensi utama, di mana kalau kita lihat indeks dimensi kepuasan hidup ini berada di angka yang lebih tinggi begitu ya secara rata-rata, di mana ada di kisaran 75,16. Sementara kalau kita breakdown lagi dari indeks dimensi kepuasan hidup ini ada 2 indikatornya, yakni kepuasan hidup secara personal di kisaran 70,26 dan juga kalau kita lihat kepuasan hidup secara sosial ini lebih tinggi ya, angkanya jauh lebih tinggi, yakni di kisaran 80,07. Jadi sepertinya masyarakat lebih berbahagia begitu ya kalau hidup secara bersosialisasi atau ya dalam masyarakat begitu. Lalu kemudian kita lihat ada indeks dimensi perasaan, di mana kalau kita lihat indeks dimensi perasaan ini merupakan yang paling rendah ya, ada di angka 65,61. Ini juga pasti patut menjadi pertanyaan juga begitu ya, kenapa indeks dimensi perasaan ini bisa lebih rendah atau paling rendah dibandingkan ada indeks-indeks lain yang mungkin pernah di PHP kali ya, tapi kita juga tidak tahu begitu ya secara apa rincinya. Lalu kemudian indeks dimensi makna hidup ini ada di kisaran 73,12. Namun kalau kita lihat secara overall begitu indeks kebahagiaan yang ada di Republik Indonesia ini ada di angka 71,49. Nah, selanjutnya kita akan lihat provinsi yang paling bahagia dan juga provinsi yang paling tidak bahagia. Provinsi Anda masuk yang mana ya kira-kira? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita ke provinsi yang paling tidak bahagia terlebih dahulu, di mana kalau kita lihat yang pertama ini ada Banten di angka 68,08, lalu kemudian diikuti oleh Bengkulu di 69,74, diikuti juga oleh Papua di 69,87 dan juga ada beberapa lagi ya, ada Jawa Barat termasuk dalamnya pastinya ada Kota Bandung begitu ya di 70,23, lalu kemudian ada juga Sumatera Utara 70,57 dan juga kalau kita lihat ada DKI Jakarta juga ya, ibu kota di peringkat ke-8 di 70,68 dan juga di peringkat ke-10 ada Sumatera Barat di mana kalau kita lihat indeks kebahagiaannya ini ada di angka 71,34. Nah, kemudian kita lihat provinsi yang paling bahagia dan ini menarik begitu ya karena ternyata ada wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi tapi indeks kebahagiaannya juga tinggi. Lagi-lagi money cannot buy you happiness, di mana kebahagiaan ini tak hanya diukur dari uang. Nah, pertama kita lihat dulu ada Maluku Utara begitu ya yang mempunyai tingkat kebahagiaan yang paling tinggi, persentasenya ada di angka 76,34%. Padahal kalau kita lihat begitu ya secara keseluruhan tingkat kemiskinan yang ada di Maluku ini relatif tinggi di atas 15%. Lalu kemudian kita lihat juga begitu ya persentase penduduk miskin di Papua kita juga ketahui relatif tinggi begitu ya di atas 20%. Tetapi tingkat kebahagiaannya ternyata ini juga bisa kita katakan lumayan tinggi ya, di mana kalau kita lihat untuk Papua Barat di peringkat ke-8 saat ini begitu ya ada di angka 74,52%. Nah, lalu kemudian di atas DKI kalau kita lihat begitu ya angka dari Maluku Utara dan juga Papua Barat ini di atas DKI Jakarta dan juga pastinya kota-kota besar yang ada di Indonesia. Nah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemiskinan ini tidak selalu berhubungan dengan tingkat kebahagiaan. Nah, berbicara mengenai ibu kota ini pasti kita penasaran ya, kenapa sih orang-orang ibu kota atau orang-orang DKI Jakarta ini
tidak berbahagia karena kalau kita lihat peringkatnya saat ini ada di peringkat ke-8, provinsi paling tidak bahagia dengan angka indeksnya ada di 70,68%. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, pertama kita akan lihat terlebih dahulu begitu ya seperti apa indeks dari pertumbuhan ekonomi juga yang ada di DKI Jakarta dan juga pastinya berdampak kepada indeks kebahagiaan begitu ya di DKI Jakarta. Kita lihat angkanya, kalau kita lihat indeks kebahagiaan di DKI Jakarta di tahun 2017 ada di 71,33. Lalu kemudian kalau kita lihat di tahun 2021 ini sayangnya begitu ya angka ini ternyata turun atau indeks kebahagiaan ini ternyata turun yakni di 70,68 atau terjadi penurunan begitu ya sebesar 0,65%. Nah, lantas pertanyaannya pastinya membuat kita bertanya-tanya adalah kenapa begitu ya tingkat kebahagiaan yang ada di DKI Jakarta ini turun dibandingkan dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Nah, kita lihat ada beberapa faktor begitu ya. Yang pertama pastinya adalah sulitnya ekonomi sejak terjadinya pandemi. Pasti kita masih ingat begitu ya seperti apa ketika awal adanya pandemi di negara kita banyak sekali begitu ya usaha-usaha yang tidak dapat berjalan. Akibatnya adalah PHK ini dilakukan di mana-mana yang pastinya menyulitkan begitu ya ekonomi dari masyarakat yang pastinya berdampak kepada tingkat kebahagiaan dari masyarakat yang ada di ibu kota Jakarta. Lalu kemudian kita lihat faktor yang kedua, ini kita ketahui saat ini begitu ya ada harga sembako yang tengah naik-naiknya begitu. Pasti Anda sudah mendengar seperti apa kenaikan dari harga minyak goreng yang bahkan mencapai angkanya begitu ya atau harganya di atas Rp20.000 per 1 liternya. Lalu kemudian tidak hanya harga minyak goreng saja, kita ketahui harga dari kedelai saat ini tahu dan tempe juga tengah naik dan juga harga pangan-pangan lain begitu ya seperti cabai merah, bawang putih segala macam ini juga semuanya tengah naik di saat sulitnya ekonomi di tengah adanya pandemi COVID-19 ini. Lalu kemudian kalau kita lihat faktor yang ketiga, kita ketahui bahwa DKI Jakarta ini merupakan tempat orang-orang dari daerah untuk mengadu nasib gitu ya, untuk pastinya menciptakan masa depan yang lebih cerah lagi. Nah, pastinya hal ini membuat persaingan yang ada di ibu kota DKI Jakarta ini semakin tinggi, yang pastinya ini akan menambahkan pressure begitu ya atau tekanan kepada masyarakatnya dan ya itu dia tadi begitu ya membuat masyarakat yang ada di ibu kota DKI Jakarta ini sepertinya kurang bahagia dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Nah, balik lagi ke faktor utama yakni faktor ekonomi begitu ya karena kita tahu seperti apa nih roda ekonomi kita sempat tersendat akibat pandemi dan ekonomi kita mau tidak mau porak-poranda termasuk ekonomi di DKI Jakarta yang sempat minus di tengah adanya pandemi COVID-19 ini yang lagi-lagi begitu ya berdampak pastinya kepada ekonomi masyarakat dan juga berdampak kepada kebahagiaan dari masyarakat yang ada di ibu kota DKI Jakarta. Seperti apa ekonomi Jakarta di tengah adanya pandemi COVID-19 ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kita lihat bersama begitu ya datanya. Kita lihat untuk tahun 2021 di mana kalau kita tahu begitu ya 2021 ini adalah tahun merupakan tahun terjadinya pemulihan ekonomi dan kita lihat angka ini bisa terlihat begitu ya di mana pertumbuhan ekonomi Jakarta di kuartal 2 2021 ini sempat melambung tinggi mencapai 10,94% walaupun di kuartal sebelumnya memang kita masih tumbuh minus ya di kuartal 1 2021 minus di 1,65%. Lalu kemudian kita juga lihat ekonomi Jakarta tumbuh positif di kuartal 3 2021 dengan pertumbuhan di 2,34%. Nah, 2021 seperti saya katakan tadi merupakan tahun pemulihan ekonomi, tapi tidak halnya di tahun 2020 ketika awalnya virus mematikan ini masuk ke negara kita yang sekali lagi saya tekankan ini membuat ekonomi kita porak-poranda. Nah, kita lihat seperti apa begitu ya virus mematikan ini akhirnya membuat ekonomi Jakarta ini juga ikut porak-poranda akibat adanya pandemi ini di mana kita lihat untuk pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2020 di DKI Jakarta ketika itu masih tumbuh positif begitu ya di kisaran 5,06%. Namun kalau kita lihat di grafis ini bisa kita lihat bahwa di kuartal kedua ekonomi Jakarta sangat terdampak sekali akibat adanya pandemi ini, bahkan minusnya ini sangat disayangkan sekali begitu ya ketika itu bisa mencapai 8,23%. Nah, lalu kemudian kita lihat di kuartal 3 ini juga
juga ekonominya masih tumbuh negatif di 3,89%, baru di kuartal 4 begitu ya ada terjadi perbaikan di mana ekonomi DKI Jakarta bisa tumbuh di 2,14%. Namun walaupun kita ketahui, kita sudah melihat tadi seperti apa data pertumbuhan ekonomi di 2021, kita ketahui seperti apa begitu ya pandemi ini pastinya berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, ekonomi masyarakat menjadi sulit dan balik lagi begitu ya hal ini akhirnya berdampak kepada tingkat kebahagiaan dari masyarakat. Nah, jadi berikut pemirsa, ini adalah gambaran seperti apa nih tingkat kebahagiaan di negara kita yang dirilis oleh BPS. Nah, melihat data ini di mana DKI Jakarta kota yang harusnya mempunyai tingkat kebahagiaan paling tinggi karena kekayaan yang berlimpah, mal dan juga tempat hiburan di mana-mana, tapi nyatanya ini tidak mampu membuat warga ibu kota lebih bahagia dibandingkan provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Dan juga dari data ini juga kita patut sadar dan juga kita patut belajar bahwa uang bukanlah segala-galanya.